Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Josephine Stropita Hasibuan dan saya berada di kelas A Sejarah Reguler Stambuk 24 di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Dan saat ini saya ingin membuat video mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah yang diampu oleh Bapak Muhammad Ricu Sidik SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjabarkan review saya mengenai CBR, yaitu Critical Book Review. Nah, di sini saya sudah punya dua buku yang menjadi indikator. Yang buku utamanya adalah Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif karya Profesor Dr. Haji Turkiran Tanireja dan Evi Miftah Faridli MPD serta Dr. Andes Sri Harmianto. Nah, pada buku ini ada juga buku pendampingnya, yaitu Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer karya Madewena. Nah, di buku utama itu ada sekitar 10 bab ya teman-teman, 10 bab. Di sini diawali dengan pendahuluan, kemudian pembelajaran berbasis portofolio, kemudian diskusi kelompok, kemudian diskusi kelas, pembelajaran simulasi, ceramah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran struktur, dan kemudian pembelajaran VCT. Nah, mengapa saya menjadikan buku ini sebagai buku utama? Yang pertama, karena saya merasa ini lebih efektif ya, dengan saya lebih menyukai desain-desain yang seperti ini, yang kemudian juga struktur penulisannya juga sangat enak untuk dibaca, dan korelasi antar babnya juga terasa sinkron ya teman-teman. Nah, jadi di sini karena alasan-alasan seperti itu, saya memilih buku ini untuk dijadikan buku utama. Nah, pada buku ini dijelaskan bagaimana kita menerapkan model-model pembelajaran yang berbasiskan portofolio misalnya. Nah, yang di sini akan dijelaskan dulu portofolio itu apa. Yang di sini dijelaskan kalau portofolio kebanyakan digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan konsep penilaian berbasis portofolio. Nah, ada juga pendapat ahlinya teman-teman yang menyebutkan misalnya di sini portofolio adalah suatu koleksi yang sangat sistematis dari suatu pekerjaan. Nah, jadi untuk mahasiswa yang mencari definisi daripada ahli, buku-buku ini juga sangat bisa berkontribusi dalam sumber-sumber referensi yang harus kita cari ya teman-teman. Lalu di sini juga dijelaskan dengan bahasa yang sangat awam, sangat umum, jadi kita bisa mengetahui walaupun tidak orang kependidikan langsung, tapi sudah bisa mengetahui apa isi-isinya karena ya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa yang umum nih teman-teman. Nah, jadi di sini itulah keunggulan-keunggulan buku itu tadi. Dan di sini juga ada model-model pembelajaran yang mungkin teman-teman kalau awam itu tidak mengetahui. Di sini dijabarkan juga dengan konteks yang lebih umumnya ya teman-teman. Nah, sementara itu buku ini keluaran tahun 2009 ya teman-teman, adalah buku yang sudah cukup lama ya. Nah, kalau yang tadi itu keluaran daripada tahun 2017, lebih dekat dengan kita. Namun surprisingly buku-buku yang 2009 ini masih sangat berdampak atau bisa kita rasakan. Yang di sini buku ini lebih tebal daripada buku yang sebelumnya. Yang sebelumnya tidak sampai 200 halaman, tapi yang ini sampai 261 halaman, dan itu belum disertai daftar pustaka dan biografi penulis ya. Lalu di sini ada 8 bab ya teman-teman. Yang bab pertama adalah strategi pembelajaran, strategi pengorganisasian dan pengelolaan pembelajaran, lalu strategi pembelajaran pemecahan
pemecahan masalah. Lalu strategi pembelajaran motorik, strategi pembelajaran kreatif produktif, pembelajaran berbasis proyek. Lalu ada strategi pembelajaran siklus pembelajaran generatif, lalu ada komputer dan pembelajaran berbasis elektronik, lalu juga ada definisi belajar dan pembelajaran berbasis modul ya teman-teman. Nah, jadi ini lebih kompleks lagi dalam strategi-strateginya. Kalau yang ini kan model-model yang secara umum sebelumnya, ini lebih kompleks lagi. Dan teman-teman, ini banyak mengandung peta-peta unsur yang seperti ini. Jika membaca buku ini, banyak sekali peta-peta yang seperti ini, bahkan mungkin lebih banyak daripada tulisan-tulisan teksnya teman-teman. Nah, seperti ini, banyak sekali peta-petanya. Nah, walaupun dari segi waktu ini sudah lebih daripada 10 dekade ya, tapi buku ini masih bisa kita rasakan penerapannya ya, terutama di strategi pengorganisasian pengelolaan pembelajaran yang ada teori elaborasi, lalu ada pemecahan masalah dan lain sebagainya. Ya, dari kedua buku ini dapat disimpulkan bahwasannya strategi dan model-model yang diterapkan oleh kedua penulis masih diterapkan meskipun jika merunut pada abad ke-21 mereka sudah tidak terlalu mencakup dunia modern lagi ya, karena alasan publish yang juga tidak pada waktu saat ini. Namun dengan adanya mereka bisa kita lihat bahwa tidak jauh terlalu berbeda ternyata bagaimana penerapan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu terhadap strategi dan model pembelajarannya ya teman-teman. Jadi saya kira segitu saja untuk review CBR saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, sampai jumpa.